Kukira dia dinas keluar pulau, ternyata suamiku sedang asyik memanjakan selingkuhannya di villa mewah pakai uangku, dan saat ku gerebek dia malah menamparku sambil berteriak, "Jangan atur hidupku." Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Melipat kemeja suami itu semacam seni menata kesabaran. Apalagi kalau suamimu adalah Bimo yang rewelnya melebihi anak balita tumbuh gigi. Pagi itu aku sedang sibuk menata isi koper hitam miliknya yang katanya akan dibawa terbang ke Kalimantan selama 3 hari. Bimo bilang ada urusan proyek besar yang tidak bisa ditinggal. Padahal aku tahu betul proyek di Kalimantan itu baru tahap tanah kosong yang isinya cuma ilalang dan mungkin beberapa ekor bekantan yang sedang bengong. Tapi ya sudahlah, sebagai istri yang selama 5 tahun ini dianggap tidak tahu apa-apa, aku memilih diam dan menuruti sandiwara kecilnya. Lagi pula, melihat Bimo sibuk mematur diri di depan cermin dengan gaya sok penting itu ada hiburannya tersendiri, mirip melihat badut yang sedang bersiap untuk pertunjukan sirkus. Bedanya badut ini memakai dasi mahal yang aku belikan bulan lalu. Bimo berdiri di depan cermin besar kamar kami, menyisir rambutnya yang sudah klimis dengan penuh perasaan seolah-olah dia adalah aktor utama dalam film laga. Dia menyemprotkan parfum begitu banyak sampai-sampai nyamuk di radius 5 meter mungkin akan pingsan karena mabuk kepayang. Wangi maskulin yang menyengat itu memenuhi ruangan. Wangi yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi sekarang malah membuat perutku sedikit mual karena bercampur dengan aroma kebohongan yang pekat. Dia membetulkan kerah kemejanya, lalu menoleh padaku dengan tatapan yang dia pikir berwibawa. Padahal di mataku dia terlihat seperti orang yang sedang menahan buang angin karena terlalu tegang. "Ratna, pastikan dasi abu-abu yang motif garis itu sudah masuk, ya?" Perintahnya tanpa menoleh, nadanya datar dan dingin seperti biasa. Aku menahan senyum kecut sambil memasukkan dasi yang dia maksud ke sela-sela tumpukan celana dalam. "Sudah, Mas. Obat Mak juga sudah aku masukkan di kantong depan. Takutnya nanti kamu telat makan karena sibuk rapat." Jawabku dengan nada lembut yang kubuat-buat. Padahal dalam hati aku ingin bilang, obat itu percuma kalau sakitnya karena kebanyakan makan hati atau kebanyakan gaya. Bimo hanya bergumam tidak jelas sebagai jawaban. Mungkin dia terlalu sibuk mengagumi bayangannya sendiri di cermin sampai lupa kalau istrinya ini manusia yang butuh dihargai, bukan robot pelipat baju otomatis. "Kalimantan?" katanya berulang kali sejak kemarin malam, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada meyakinkanku. Dia bercerita panjang lebar tentang betapa pentingnya pertemuan dengan klien di sana, tentang investasi miliaran rupiah, dan tentang masa depan perusahaan yang ada di pundaknya. Lucu sekali rasanya mendengar dia membual tentang perusahaan itu, mengingat dia tidak tahu bahwa pemilik modal terbesar yang menyuntikkan dana agar perusahaan itu tetap hidup adalah wanita berdaster yang sedang melipat celana panjangnya ini. Bimo Nugroho, direktur utama yang gagah perkasa, tidak sadar kalau kursi empuk yang dia duduki di kantor itu sebenarnya hadiah ulang tahun pernikahan dari istrinya yang dia anggap wanita kampung ini. "Aku berangkat sekarang, nanti telat ke bandara," katanya sambil menyambar jas hitamnya dan melangkah keluar kamar tanpa mencium keningku, ritual yang sudah hilang sejak 2 tahun lalu. Aku mengikutinya sampai ke teras depan, melihatnya masuk ke dalam mobil sedan hitam mengkilap yang juga dibeli dengan uang warisan ayahku, meski Bimo tahunya itu fasilitas kantor. Sopir pribadinya sudah siap membukakan pintu. Sebelum masuk, dia sempat menurunkan kaca jendela, bukan untuk bilang, "Aku sayang kamu," atau "Jaga diri baik-baik," tapi cuma untuk bilang, "Jangan lupa bayar tukang kebun, uangnya ada di laci meja kerjaku, jangan pakai uang belanja, boros." Mobil itu pun melaju pergi, meninggalkan debu tipis dan rasa sepi yang aneh di hati. Rasanya seperti baru saja membuang sampah pada tempatnya. Lega tapi juga ada rasa kehilangan yang tidak beralasan. Rumah besar ini kembali hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar mendominasi, menemani kesendirianku yang sudah menjadi teman akrab. Aku kembali ke kamar tidur untuk membereskan sisa kekacauan yang dibuat Bimo saat memilih baju tadi. Dia itu tipe orang yang kalau mencari satu kaos kaki, bisa-bisa seisi lemari dibongkar sampai berantakan seperti kapal pecah kena badai.
Saat aku sedang memunguti tisu bekas dia membersihkan sepatu. Mataku tertumbuk pada benda pipih berwarna hitam yang tergeletak pasrah di atas meja rias, terselip di antara botol-botol kosmetiku yang jarang terpakai. Ponsel lama Bimo tertinggal di sana. Mungkin dia lupa membawanya karena terlalu bersemangat dengan drama Kalimantannya itu. Ponsel ini memang jarang dia pakai untuk urusan kantor. Biasanya hanya untuk menyimpan musik atau permainan konyol pengisi waktu luang. Awalnya aku tidak berniat menyentuhnya, karena aku menghormati privasinya. Atau mungkin lebih tepatnya aku malas tahu urusan tidak pentingnya. Tapi tiba-tiba benda itu bergetar pendek, tanda ada pesan masuk, dan layar depannya menyala terang menampilkan notifikasi yang membuat jantungku berhenti berdetak selama beberapa detik. Notifikasi itu bukan dari rekan kerja, bukan dari klien di Kalimantan, dan bukan juga dari operator seluler yang menagih pulsa. Pesan itu berasal dari aplikasi pemesanan penginapan daring yang logonya berwarna biru cerah. Mataku menyipit membaca tulisan kecil yang tertera di layar notifikasi yang belum terkunci itu. Jelas sekali tertulis di sana. Konfirmasi pesanan Anda berhasil. Villa Mawar Puncak Bukit, Lembang. Check-in hari ini, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tamu, Bimo Nugroho Siska Anggraini. Dunia rasanya berhenti berputar saat itu juga. Seolah ada yang menekan tombol jeda di alam semesta. Lembang. Bukan Kalimantan. Jarak antara Kalimantan dan Lembang itu jauh sekali. Mas Bimo sayang, tidak bisa ditempuh dengan naik angkot apalagi jalan kaki. Dan siapa itu Siska Anggraini? Nama itu terdengar asing tapi sekaligus menyakitkan. Seperti nama penyakit yang tiba-tiba didiagnosis dokter padamu. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Rasanya dingin sekali seperti memegang balok es. Aku mencoba menggeser layarnya. Dan betapa bodohnya suamiku yang cerdas itu. Dia tidak mengganti kata sandi ponsel lamanya yang masih menggunakan tanggal pernikahan kami. Terbuka sudah kotak Pandora itu. Menampilkan deretan percakapan yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Aplikasi pesan instan berwarna hijau itu penuh dengan nama kontak, Siska sayang, yang disematkan paling atas. Aku membukanya. Dan mataku langsung disuguhi drama romantis picisan yang lebih menggelikan daripada sinetron remaja. Aku sudah di jalan sayang, sabar ya, si istri udik itu gampang dibohongi kok. Tulis Bimo 1 jam yang lalu. Istri udik. Dua kata itu menampar wajahku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Jadi selama ini, di balik senyum tipis dan sikap dinginnya, dia menganggapku udik? Aku tertawa. Benar-benar tertawa terbahak-bahak di kamar yang sunyi itu. Sampai air mataku keluar sedikit di sudut mata. Lucu sekali nasibku ini. Aku, Ratna Kusuma, pewaris tunggal kerajaan bisnis tekstil dan properti yang asetnya bisa untuk membeli harga diri Bimo 10 kali lipat. Dibilang udik oleh laki-laki yang celana dalamnya saja aku yang belikan. Bimo tidak tahu kalau istri udik. Ini lulusan manajemen bisnis dari luar negeri yang sengaja menyamar jadi ibu rumah tangga biasa karena ingin mencari lelaki tulus. Ternyata ketulusan itu barang langka. Lebih langka daripada minyak goreng subsidi di tanggal tua. Rasa sakit itu ada, tentu saja. Perih seperti luka yang ditetesi perasan jeruk nipis. Tapi rasa marahku jauh lebih besar dan membakar. Aku menggulir layar ke atas. Membaca rencana-rencana busuk mereka. Ternyata ini bukan pertama kalinya. Mereka sudah sering bertemu saat Bimo beralasan lembur atau dinas luar kota. Ada foto-foto mereka makan malam, foto tangan saling menggenggam. Bahkan ada foto Bimo sedang mencium pipi wanita itu dengan ekspresi bahagia yang tidak pernah dia tunjukkan padaku. Wanita di foto itu, Siska, terlihat muda, menor, dan sepertinya tipe wanita yang akan menjerit kalau melihat kecoa terbang. Cantik memang. Tapi cantiknya terlihat murah. Tipe kecantikan yang bisa luntur kalau kena air hujan. Cukup sudah drama air mata ini. Karena menangis tidak akan mengubah fakta kalau suamiku adalah pengkhianat kelas kakap. Aku melempar ponsel itu ke atas kasur. Lalu berjalan menuju lemari pakaianku sendiri. Aku tidak akan diam saja di rumah meratapi nasib sambil memakan es krim 1 ember seperti di film-film sedih. Tidak. Itu bukan gaya Ratna Kusuma. Kalau Bimo ingin bermain api, aku akan memberinya kebakaran hutan sekalian. Aku mengambil sebuah tas kecil, memasukkan dompet, ponselku sendiri,
dan kunci mobil cadangan yang tersimpan rapi di laci rahasia. Rencana balas dendam mulai tersusun rapi di kepalaku. Lebih rapi daripada lipatan baju Bimo tadi pagi. Aku tidak akan meneleponnya. Tidak akan memaki-makinya lewat pesan singkat. Itu terlalu biasa dan tidak memberikan efek kejut yang dramatis. Aku harus menangkap basah mereka. Melihat wajah panik Bimo secara langsung adalah hiburan yang pantas aku dapatkan setelah 5 tahun pengabdian sia-sia ini. Aku akan ke Lembang. Sekarang juga. Jarak Jakarta ke Lembang tidak terlalu jauh. Kalau aku menyetir sedikit ngebut, aku bisa sampai di sana sore hari, tepat saat mereka sedang menikmati udara sejuk pegunungan yang romantis itu. Segera aku memesan mobil sewaan lewat aplikasi. Aku tidak mau memakai mobilku sendiri atau mobil yang dikenali Bimo. Aku meminta mobil jenis keluarga yang biasa saja, berwarna abu-abu gelap agar bisa membaur dengan parkiran dan tidak mencolok. Sambil menunggu mobil datang, aku mengganti pakaianku. Aku melepas daster rumahan yang nyaman ini, menggantinya dengan celana jeans, kaos hitam polos, dan jaket denim. Aku mematut diri di cermin, melihat pantulan wanita yang selama ini menyembunyikan taringnya. Wajahku memang terlihat lelah dan sedikit pucat tanpa riasan tebal. Tapi mataku menyala-nyalang memancarkan tekad yang kuat. Tunggu aku, Mas Bimo, bisikku pada pantulan di cermin, memberikan senyuman miring yang mengerikan. Kita lihat siapa yang udik nanti. Mobil sewaan datang 15 menit kemudian. Sopirnya seorang bapak tua yang ramah. Tapi aku meminta untuk menyetir sendiri dengan alasan privasi dan aku akan membayarnya 3 kali lipat. Bapak itu setuju dengan wajah sumringah. Rejeki nomplok katanya. Tanpa tahu kalau mobilnya akan dipakai untuk misi penggerebekan suami durhaka. Aku memacu kendaraan itu membelah jalanan Jakarta yang mulai padat merayap. Kemacetan ini biasanya membuatku stres. Tapi kali ini aku menikmatinya sebagai waktu untuk menata emosi agar tidak meledak sebelum waktunya. Aku menyalakan radio, dan entah kebetulan atau semesta sedang bercanda. Lagu yang berputar adalah lagu dangdut tentang sakit hati dikhianati cinta. Sepanjang perjalanan di jalan tol, pikiranku melayang ke masa lalu, ke masa-masa awal pernikahan kami. Dulu Bimo adalah karyawan biasa yang rajin dan santun. Itu yang membuatku jatuh hati. Dia tidak tahu latar belakang keluargaku karena aku memang sengaja menyembunyikannya. Aku bilang orang tuaku petani di desa, dan Bimo menerimaku. Kupikir itu cinta tulus. Tapi setelah menikah, perlahan sifat aslinya keluar. Dia mulai ambisius, mulai menuntut gaya hidup mewah, dan aku, demi mendukung suami, diam-diam menyuntikkan dana ke perusahaannya lewat pengacara keluargaku agar karir Bimo melesat. Bodohnya aku, memberikan saya pada orang yang tidak tahu cara berterima kasih, dan sekarang dia malah terbang ke pelukan wanita lain. Jalanan mulai menanjak dan berkelok saat memasuki kawasan puncak, udara mulai terasa sejuk, kontras dengan hatiku yang semakin panas membara. Aku mengikuti petunjuk peta digital menuju titik lokasi villa yang tertera di pesan tadi. Jalannya cukup tersembunyi, masuk ke area perbukitan yang sepi dan jauh dari jalan raya utama. Pilihan tempat yang cerdas untuk berselingkuh. Bimo memang selalu teliti dalam merencanakan sesuatu. Sayangnya ketelitian itu digunakan untuk hal maksiat. Semakin dekat ke lokasi, jantungku berdegup semakin kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak membayangkan konfrontasi yang akan terjadi sebentar lagi. Villa mawar puncak bukit itu akhirnya terlihat di depan mata. Sebuah bangunan mewah bergaya minimalis dengan halaman luas dan pagar tinggi yang tertutup rapat. Dari celah pagar, aku bisa melihat mobil sedan hitam milik Bimo terparkir manis di sana, seolah mengejekku dengan keberadaannya. Plat nomornya jelas. Tidak salah lagi. Itu mobil yang kubelikan tahun lalu sebagai hadiah promosinya menjadi direktur. Rasa mual kembali menyerang perutku melihat bukti nyata pengkhianatan itu di depan mata. Rasanya ingin sekali kutabrakan mobil sewaan ini ke pagar itu sampai roboh. Tapi aku menahan diri. Main kasar itu mudah. Main cantik itu butuh strategi. Aku memarkirkan mobil sewaan agak jauh dari gerbang. Tertutup rimbunnya pohon pinus agar tidak terlihat dari dalam villa. Aku turun dari mobil, merapatkan jaket denimku karena angin sore Lembang mulai menusuk kulit.
Langkah kakiku mantap menyusuri jalan setapak menuju gerbang samping villa yang sepertinya tidak terkunci rapat. Benar saja, gerbang kecil itu bisa didorong dengan mudah. Penjagaan villa ini sangat lemah. Atau mungkin Bimo terlalu pelit untuk menyewa tempat dengan keamanan ketat. Dasar suami perhitungan. Aku melangkah masuk ke area taman, mengendap-endap seperti maling di siang bolong. Padahal aku istri sah yang punya hak melabrak. Suara tawa terdengar dari arah belakang villa. Suara tawa laki-laki yang sangat aku kenal dan suara tawa perempuan yang melengking manja. Suara itu berasal dari area kolam renang pribadi. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen sebanyak mungkin, menyiapkan diri untuk pemandangan yang mungkin akan menghantuiku seumur hidup. Dengan tangan gemetar menahan amarah, aku melangkah mendekati sumber suara itu. Di balik semak-semak tanaman hias yang tinggi, aku mengintip. Dan di sanalah mereka. Bimo sedang duduk santai di kursi malas tepi kolam, hanya memakai celana pendek kolor yang warnanya norak sekali, kuning stabilo. Di sebelahnya, wanita itu, Siska, duduk dengan pakaian renang yang kekurangan bahan, sedang menyuapkan potongan buah ke mulut Bimo. Mereka terlihat bahagia, terlihat seperti pasangan di mabuk asmara yang dunia hanya milik berdua, sedangkan yang lain cuma numpang ngekos. Pemandangan itu membuat darahku mendidih seketika. Rasanya ingin kulempar pot bunga besar di dekatku ke arah kepala Bimo biar dia sadar. Tapi lagi-lagi aku menahan diri. Aku harus tenang. Aku harus elegan. Aku harus membuat mereka malu sampai ke tulang sumsum. Aku mengeluarkan ponselku, merekam kejadian itu beberapa detik sebagai bukti. Bukti ini akan sangat berguna nanti di pengadilan atau untuk sekadar kenang-kenangan betapa buruknya selera suamiku. Setelah dirasa cukup, aku menyimpan ponsel itu kembali ke saku jaket. Aku merapikan rambutku sedikit, menegakkan punggung, dan memasang wajah dingin tanpa ekspresi. Inilah saatnya. Panggung sandiwara mereka harus diturunkan layarnya sekarang juga. Dengan langkah tenang namun mematikan, aku keluar dari persembunyianku, berjalan lurus menuju mereka berdua. Suara langkah kakiku yang beradu dengan lantai batu alam membuat mereka menoleh. Siska yang pertama kali menyadari kehadiranku, matanya membelalak kaget, mulutnya yang penuh buah langsung berhenti mengunyah. Bimo mengikuti arah pandang Siska, dan saat matanya bertemu dengan mataku, wajahnya yang tadi merah merona karena senang langsung berubah pucat pasi seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Potongan buah di tangannya jatuh menggelinding ke lantai, sama menggelindingnya dengan harga dirinya saat ini. "Selamat sore, Mas Bimo," sapaku dengan nada datar yang menusuk. Suaraku terdengar sangat tenang di telingaku sendiri, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam dada. Kalimantan pindah ke Lembang ya sekarang? Cepat sekali pergeseran lempeng buminya. Suasana hening seketika. Hanya suara gemericik air kolam dan suara jangkrik yang mulai bernyanyi menyambut malam. Bimo tergagap. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan mas koki kekurangan oksigen. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya tersangkut meja kecil di sampingnya hingga gelas minuman jatuh pecah berantakan. Prang! Suara pecahan kaca itu memecah keheningan, menjadi tanda dimulainya perang terbuka di antara kami. Aku berdiri tegak di sana, menatap nanar pada laki-laki yang pernah berjanji sehidup semati, yang kini berdiri gemetar ketakutan hanya karena kedatangan istrinya yang katanya udik ini. Permainan baru saja dimulai. Bimo berdiri mematung dengan wajah yang mendadak berubah warna dari putih pucat menjadi merah padam. Mungkin karena malu atau karena jantungnya sedang berpacu balapan dengan rasa takut. Ia melirik ke arah Siska yang mulai terlihat gelisah, lalu kembali menatapku dengan mata yang berangsur alih menjadi tajam. Sepertinya harga diri laki-laki ini sedang terusik hebat karena aku datang merusak suasana bulan madu ilegalnya. Alih-alih merasa bersalah, dia justru melangkah maju ke arahku dengan langkah besar yang dibuat-buat agar terlihat berani. Padahal aku bisa melihat lututnya sedikit gemetar di balik celana kuning stabilo yang sungguh merusak pemandangan itu. "Ratna, mau apa kau kesini?" Suaranya meninggi, menggema di antara tebing-tebing Lembang yang sunyi. Nadanya penuh dengan kemarahan yang dipaksakan untuk menutupi rasa paniknya. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang biasanya aku simpan untuk menghadapi klien bisnis yang keras kepala, bukan untuk suamiku sendiri. "Mau apa?"
Tentu saja mau melihat proyek Kalimantan MU yang luar biasa itu. Mas, ternyata proyeknya sudah rampung ya? Bentuknya villa dengan kolam renang dan seorang pemandu wisata berbaju minim. Jawabku santai sambil melirik Siska yang sekarang sibuk menutupi tubuhnya dengan handuk. Wajahnya terlihat kecut seperti jeruk purut yang diperas. Siska berdeham pelan, mencoba ikut campur dengan suara yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar manja tapi malah terdengar seperti suara kucing terjepit pintu. Mas, siapa sih wanita kampung ini? Kok berani-beraninya masuk ke area pribadi kita? Tanyanya sambil memandangku dengan tatapan meremehkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia mungkin pikir dengan jaket denim dan celana jeans ini, aku hanya orang suruhan atau tukang kebun yang salah masuk lokasi. Bimo seolah mendapatkan tenaga tambahan setelah mendengar pembelaan dari selingkuhannya itu. Dia mencengkeram lenganku dengan kasar. Cengkeraman yang cukup kuat sampai aku merasa kuku-kukunya sedikit menekan kulitku. Pulang kau sekarang. Kamu tidak berhak datang ke sini dan mengacaukan urusanku. Ngapain kau ke sini? Kamu pikir dengan membuntutiku begini kamu hebat? Teriaknya tepat di depan wajahku. Napasnya tercium bau alkohol tipis, bercampur dengan aroma parfum murahan yang sepertinya menempel dari tubuh Siska. Aku mencoba melepaskan tangannya, tapi dia malah semakin kencang mencengkeram. Lepaskan, Mas. Kamu menyakitiku, kataku dengan nada yang masih kuusahakan tenang. Meski di dalam hati aku ingin sekali menendang tulang keringnya sampai patah. Tidak akan. Kamu benar-benar bikin malu saja. Jangan berlagak seolah kau itu istriku yang paling suci di depan orang lain. Jangan atur kemana dan dengan siapa aku pergi. Teriak Bimo lagi. Suaranya naik 1 oktav sampai burung-burung di pohon pinus mungkin terbang menjauh karena kaget. Kamu itu cuma istri rumahan. Tugasmu cuma di dapur dan melipat baju. Bukan jadi detektif amatiran yang memalukan. Siska tertawa mengejek di belakang Bimo, sebuah tawa yang sangat menyebalkan. Iya nih, Mbak. Mending pulang saja. Mas Bimo lagi sibuk. Lagian selera baju Mbak juga tidak cocok di tempat mewah begini. Merusak pemandangan tahu tidak? Ucapnya sambil mengibaskan rambutnya yang dicat pirang jagung itu. Rasa panas mulai menjalar di pipiku. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang sudah mencapai titik didih. Aku menatap mata Bimo lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa laki-laki santun yang dulu kunikahi, tapi yang ada di depanku hanyalah sosok laki-laki asing yang sudah dibutakan oleh kekuasaan semu dan rayuan wanita murahan. Saat aku hendak bicara lagi, tiba-tiba tangan Bimo terayun dengan sangat cepat. Plak! Tamparan itu mendarat dengan telak di pipi kiriku. Suaranya terdengar sangat keras di kesunyian sore itu, mengalahkan suara gemericik air kolam. Kepalaku terlempar ke samping, dan aku merasakan panas yang luar biasa menjalar dari pipi sampai ke telinga. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang ditusukkan sekaligus. Bibir bagian dalamku terasa robek terkena gigiku sendiri, dan rasa amis darah mulai terasa di mulutku. Dunia seakan hening sejenak. Aku memegang pipiku yang berdenyut kencang, menunduk menatap lantai batu alam yang sekarang terasa sangat dingin di kakiku. Ada rasa perih yang luar biasa, tapi anehnya, hatiku justru terasa sangat ringan. Tamparan itu seolah menjadi kunci pembuka pintu penjara yang selama ini mengurungku dalam kesabaran palsu. Pengabdianku selama 5 tahun ini resmi berakhir dengan satu ayunan tangan suamiku yang tidak tahu diri ini. Mampus! Rasain! Seru Siska girang. Dia bahkan sampai bertepuk tangan kecil seolah baru saja menonton atraksi sirkus yang paling menghibur. Makanya, jadi orang jangan sok tahu. Bimo terengah-engah. Wajahnya masih menunjukkan kemarahan. Tapi ada sedikit kilat ketakutan di matanya saat melihatku diam saja. Itu peringatan buat kamu, Ratna. Biar kamu sadar posisi kamu itu di mana. Sekarang pergi dari sini sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti sampah. Bentaknya lagi, meski kali ini suaranya sedikit bergetar. Aku perlahan mengangkat kepalaku. Aku tidak menangis. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh, karena bagiku, Bimo tidak lagi berharga untuk mendapatkan air mataku yang mahal ini. Aku mengusap sudut bibirku dengan punggung tangan, melihat noda merah kecil di sana, lalu menatap Bimo dengan tatapan paling dingin yang pernah ada. Aku memberikan senyuman tipis,
Senyuman yang sangat tenang namun mengandung ancaman yang mematikan. "Terima kasih untuk tamparannya, Mas Bimo," kataku dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan. Namun aku yakin suara itu terdengar sampai ke jantungnya yang sedang gemetar. "Kamu benar. Aku tidak seharusnya mengaturmu. Nikmatilah sisa harimu di sini. Nikmatilah udara sejuk ini, karena setelah ini, dunia sekitarmu akan terasa sangat panas." Bimo mengerutkan kening, bingung dengan reaksiku yang tidak menjerit atau menangis histeris. "Apa maksudmu? Jangan sok misterius ya. Pergi kau." Aku berbalik tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Aku berjalan menjauh dari kolam renang itu, meninggalkan mereka yang mungkin sedang saling pandang karena bingung. Langkah kakiku terasa sangat mantap. Tidak ada lagi keraguan. Di dalam kepala, aku sudah mulai menyusun langkah selanjutnya yang akan membuat Bimo merangkak memohon ampun. Dia pikir dia bisa menindasku hanya karena aku diam? Dia lupa kalau orang yang paling diam adalah orang yang paling berbahaya saat mereka memutuskan untuk bicara. Aku kembali ke mobil sewaan dengan perasaan yang aneh, campuran antara marah, sakit fisik, dan rasa lega yang luar biasa. Aku menyalakan mesin mobil, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan ponselku. Aku tidak akan membuang waktu. Sambil memegang pipi yang masih berdenyut, aku menekan sebuah nomor di kontakku yang tersimpan dengan nama Pak Dharma, rahasia. Telepon langsung diangkat pada deringan pertama. "Halo, Ibu Ratna? Ada yang bisa saya bantu?" Suara Pak Dharma, pengacara kepercayaan keluarga besarku, terdengar tenang dan profesional. "Pak Dharma." Suaraku terdengar serak namun tegas. "Aktifkan rencana pembersihan. Sekarang juga. Saya ingin semua aset, rekening, dan fasilitas atas nama Bimo Nugroho dibekukan total. Jangan sisakan sepeser pun. Ganti semua kunci rumah di Jakarta dan siapkan surat pemberhentian tidak hormat untuknya sebagai direktur utama." Ada jeda singkat di seberang sana. "Baik, Ibu. Bagaimana dengan bukti-buktinya?" "Saya sudah punya semua fotonya, dan baru saja dia memberi saya hadiah fisik sebagai bukti tambahan kekerasan," jawabku sambil melirik memar di pipiku lewat cermin mobil. "Lakukan dalam 1 jam. Saya ingin saat dia bangun besok pagi, dia menyadari kalau dia hanya punya baju yang menempel di badannya." "Dimengerti, Ibu. Semuanya akan beres sebelum malam ini berakhir," jawab Pak Dharma patuh. Aku menutup telepon dan melemparnya ke kursi sebelah. Sekarang giliran aku yang akan menonton pertunjukan. Bimo bilang aku tidak boleh mengaturnya? Baik, aku tidak akan mengaturnya. Aku hanya akan menghentikan napas keuangannya, mencabut semua kemewahan yang selama ini dia banggakan, dan membiarkannya berdiri sendiri tanpa dukungan dari istri udiknya ini. Kita lihat sejauh mana laki-laki hebat itu bisa bertahan tanpa uangku. Aku memacu mobil menuruni Bukit Lembang dengan perasaan puas. Pipi ini memang sakit, tapi kepuasan membayangkan wajah hancur Bimo nanti jauh lebih nikmat. Di pinggir jalan, aku melihat sebuah warung sate kelinci yang cukup ramai. Tiba-tiba perutku merasa lapar. Sepertinya melabrak suami selingkuh butuh energi yang besar. Aku memarkirkan mobil, memesan seporsi sate, dan makan dengan lahap sambil menikmati pemandangan kota Bandung dari kejauhan yang mulai berhias lampu. Beberapa orang yang duduk di sebelahku melirik pipiku yang lebam dengan tatapan kasihan. Seorang ibu-ibu bahkan berbisik pada suaminya sambil menunjukku. Aku hanya tersenyum ramah pada mereka. Mereka mungkin pikir aku korban kekerasan yang malang, padahal mereka sedang melihat seorang wanita yang baru saja menyulut sumbu ledak untuk menghancurkan hidup seorang pengkhianat. Kasihannya, Neng, pipinya merah begitu. Jatuh atau gimana? Tanya ibu penjual sate sambil mengantarkan segelas teh hangat. Oh, ini Bu? Aku menyentuh pipiku pelan. Iya, tadi kena tamparan, kenyataan, yang keras sekali. Tapi tidak apa-apa Bu, ini luka pembawa hoki. Jawabku santai. Ibu penjual itu hanya melongo bingung. Mungkin pikirnya aku sudah sedikit gila karena tekanan batin. Dia tidak tahu saja kalau di balik pipi merah ini, ada rencana besar yang akan membuat suamiku menjerit histeris sampai suaranya habis. Aku menghabiskan teh hangatku,
membayar dengan uang tunai, dan kembali masuk ke mobil. Jakarta menungguku, dan ada sebuah rumah mewah yang harus segera disterilkan dari aroma laki-laki bernama Bimo Nugroho. Malam itu, di sepanjang jalan tol kembali ke Jakarta, aku terus memantau pergerakan Pak Dharma lewat pesan singkat. Laporan demi laporan masuk. Rekening diblokir. Kartu kredit ditolak. Akses kantor dicabut. Mobil operasional sedang dalam proses penjemputan paksa. Semua berjalan sangat lancar. Sehalus kulit wajah Siska yang belum pernah merasakan kerasnya hidup. Aku tidak sabar menunggu besok pagi, saat Bimo mencoba menggesek kartu kreditnya untuk membayar sarapan mewah bersama selingkuhannya dan menyadari kalau dia sekarang tidak lebih dari seorang pengangguran yang tidak punya harga diri. Selamat tidur, Mas Bimo. Nikmatilah mimpi indahmu malam ini, karena besok adalah awal dari nerakamu yang paling nyata. Bisikku sambil menginjak gas lebih dalam, membelah kegelapan malam dengan dendam yang sudah matang. Apakah aku merasa jahat? Sedikit. Tapi apakah aku menyesal? Sama sekali tidak. Dalam hidup ini, ada orang yang harus diberi pelajaran dengan kata-kata. Tapi ada juga orang yang hanya bisa sadar kalau dunia mewahnya ditarik secara paksa sampai dia jatuh tersungkur. Dan Bimo termasuk jenis yang kedua. Aku akan memastikan dia merasakan setiap senti penderitaan yang aku rasakan. Dan aku akan melakukannya dengan senyuman paling manis di wajahku. Besok, seluruh Jakarta akan tahu siapa Ratna Kusuma yang sebenarnya. Dan Bimo akan belajar arti kata, hormat, dengan cara yang paling menyakitkan. Bimo Nugroho, bersiaplah untuk menjerit, karena istrimu yang, udik, ini baru saja memulai pertunjukan yang akan membuatmu histeris seumur hidup. Pagi akan datang sebentar lagi, dan fajar itu tidak akan membawa kehangatan bagimu, melainkan badai yang akan menyapu bersih semua yang pernah kau curi dariku. Jakarta di tengah malam itu terasa lebih bersahabat daripada udara dingin Lembang yang penuh sandiwara. Aku sampai di depan gerbang rumah mewah kami di kawasan Jakarta Selatan saat jarum jam menunjuk angka 1 pagi. Di depan rumah, 2 mobil hitam besar sudah terparkir rapi, dan beberapa pria berseragam safari gelap tampak berjaga dengan sigap. Itu adalah tim keamanan yang dikirim Pak Dharma, bukan lagi satpam komplek yang biasa disogok Bimo dengan rokok sebungkus. Aku turun dari mobil sewaan, menyerahkan kunci pada salah satu petugas, dan melangkah masuk ke rumah yang selama ini kurawat dengan sepenuh hati namun tidak pernah terasa seperti rumah yang hangat. Pekerjaan Pak Dharma luar biasa cepat. Lebih cepat dari gosip di grup WhatsApp ibu-ibu arisan. Semua kunci pintu utama, pintu samping, hingga gerbang belakang sudah diganti dengan sistem digital terbaru yang hanya bisa dibuka dengan sidik jariku. Aku masuk ke ruang tengah, menyalakan lampu kristal yang cahayanya memenuhi ruangan luas itu. Mataku tertuju pada foto pernikahan besar kami yang tergantung di dinding. Di sana Bimo tersenyum lebar, terlihat sangat tulus. Padahal sekarang aku tahu itu hanyalah topeng terbaik yang pernah dia beli. Tanpa ragu sedikit pun, aku meraih vas bunga kristal di meja dan melemparkannya tepat ke arah wajah Bimo di foto itu. Prang! Kaca pecah berantakan, dan hatiku rasanya jauh lebih lega daripada setelah sesi yoga 1 jam. Aku memanggil 2 asisten rumah tangga yang selama ini sudah kuanggap seperti keluarga sendiri, Bu Siti dan suaminya. Mereka keluar dari kamar dengan wajah bingung dan sedikit ketakutan melihat banyak orang asing di depan rumah. Aku mengajak mereka duduk di ruang makan, memberikan penjelasan singkat bahwa mulai malam ini, Bimo tidak lagi diizinkan menginjakan kaki di rumah ini. Bu Siti sempat menutup mulut karena kaget, tapi kemudian dia mengangguk mantap. Ternyata, selama ini dia juga sering melihat Bimo pulang malam dengan aroma parfum wanita lain dan sering mendapati Bimo membentakku di belakang layar. Jangan khawatir, Bu Siti. Gaji ibu dan suami saya naikkan 2 kali lipat. Tugas ibu sekarang cuma 1. Bantu saya mengemasi semua barang milik Mas Bimo, kataku sambil menyesap air putih dingin untuk mendinginkan tenggorokan. Kami mulai bergerak menuju kamar utama dan ruang kerja Bimo. Aku mengeluarkan 2 koper besar yang tadi pagi aku siapkan untuk dinas, bohongannya ke Kalimantan. Semua pakaian mahalnya, jam tangan bermerek yang dia koleksi dari uangku, hingga sepatu-sepatu mengkilapnya aku masukkan ke dalam kantong plastik hitam besar, jenis plastik yang biasa dipakai untuk sampah lingkungan. Aku tidak mau membuang waktu melipatnya dengan rapi.
Biarkan saja semua jas seharga puluhan juta itu berkerut di dalam sana. Sama seperti harga dirinya yang sebentar lagi akan kusut masai. Bu Siti, yang ini dimasukkan ke kotak kardus saja, jangan dicampur ke koper. Perintahku sambil menunjuk deretan piala dan penghargaan, manajer terbaik, yang Bimo pajang dengan bangga. Aku tahu betul penghargaan itu didapat karena aku diam-diam membantu menyelesaikan laporannya setiap malam saat dia sudah mendengkur. Semua benda-benda itu sekarang terlihat seperti rongsokan yang hanya memenuhi ruang. Setelah semuanya selesai dikemas, aku meminta para petugas keamanan untuk menaruh tumpukan plastik sampah dan kardus itu di pos satpam depan gerbang utama komplek. Biarkan saja semua itu jadi tontonan tetangga besok pagi. Selesai dengan urusan barang-barang, aku masuk ruang kerja pribadiku yang selama ini terkunci rapat. Aku membuka laptop, masuk ke sistem keuangan perusahaan pusat. Jari-jariku menari di atas papan tik dengan lincah. Aku melihat pergerakan rekening perusahaan konstruksi yang dikelola Bimo. Benar saja dugaan Pak Dharma. Ada aliran dana keluar yang tidak wajar selama 6 bulan terakhir. Angkanya mencapai 2 miliar rupiah. Nilai yang fantastis hanya untuk memanjakan seorang selingkuhan dan gaya hidup hura-hura. Bimo benar-benar bodoh. Dia pikir dengan memanipulasi laporan perjalanan dinas dan biaya operasional, aku tidak akan tahu. Dia lupa kalau aku adalah orang yang membuat sistem itu sendiri. Aku mengirimkan semua bukti transaksi gelap itu ke email pribadi Pak Dharma. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeretnya ke jalur hukum, bukan sekadar urusan perceraian. Aku ingin Bimo merasakan dinginnya lantai penjara, bukan hanya dinginnya diusir dari rumah. Sambil menunggu pagi, aku sempat memesan makanan lewat aplikasi karena perutku keroncongan lagi setelah tenaga terkuras habis untuk mengemas barang-barang si pengkhianat. Aku memesan nasi goreng gila dengan level pedas maksimal. Rasanya sangat nikmat. Seolah-olah setiap suapannya adalah perayaan atas kemerdekaanku. Pukul 5 pagi, ponselku bergetar hebat. Nama, Bimo, suami, muncul di layar. Sepertinya dia baru saja bangun tidur di Lembang dan mencoba memeriksa ponselnya. Atau mungkin dia baru menyadari kalau akses internet di vilanya tiba-tiba mati karena tagihannya langsung kuputus. Aku membiarkan ponsel itu bergetar sampai mati sendiri. Dia menelepon lagi sampai 5 kali. Lalu beralih mengirimkan pesan singkat bertubi-tubi. Ratna, kenapa kartu kreditku tidak bisa dipakai? Aku mau bayar villa tapi ditolak. Kamu jangan main-main ya. Nyalakan sekarang atau aku akan benar-benar menceraikanmu saat pulang nanti. Tulisnya dalam pesan singkat dengan huruf besar semua. Sepertinya dia masih merasa punya posisi tawar di depanku. Aku hanya tersenyum membacanya sambil mengunyah kerupuk nasi goreng. Pesan berikutnya menyusul 10 menit kemudian. Ratna, jawab. Siska lapar dan kami tidak bisa pesan sarapan. Ini memalukan sekali. Kamu benar-benar keterlaluan ya jadi istri. Tunggu aku di rumah. Aku akan beri kamu pelajaran yang lebih keras dari kemarin. Aku mengetik jawaban pendek yang sangat santun namun mematikan. Maaf, Mas. Bukankah katamu aku tidak boleh mengaturnya? Jadi, aku putuskan untuk berhenti mengatur keuanganmu juga. Silakan pakai uang pribadimu saja. Direktur utama kan gajinya besar. Selamat menikmati sarapan angin Lembang yang segar ya. Setelah mengirim pesan itu, aku langsung mematikan ponselku dan tidur dengan sangat nyenyak di atas kasur empuk yang sekarang terasa luas dan bersih. Matahari sudah cukup tinggi saat aku terbangun karena suara keributan di depan gerbang rumah. Aku melirik jam dinding. Sudah pukul 10 pagi. Sepertinya, sang raja sudah kembali dari pengasingannya di Lembang dengan perasaan murka. Aku bangkit, mencuci muka sebentar, dan mengenakan daster batik kesayanganku. Aku ingin dia melihatku dalam kondisi paling santai saat dunianya sedang runtuh berkeping-keping. Aku berjalan menuju balkon lantai 2, melihat ke bawah ke arah gerbang. Di sana, Bimo sedang mengamuk di depan pintu gerbang yang tertutup rapat. Dia masih memakai baju yang sama dengan kemarin sore, terlihat kotor dan kusut. Di belakangnya, Siska tampak merengut kesal di dalam mobil sedan hitam yang juga sudah tidak bisa jalan karena sistem pelacak dan mesinnya sudah dimatikan lewat aplikasi pusat.
Bimo menendang-nendang pagar rumah dengan brutal sampai suaranya terdengar berisik sekali. Ratna, buka pintunya. Kamu pikir ini lucu? Buka atau aku dobrak pagar ini, teriaknya dengan suara serak. Satpam komplek dan beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menonton tontonan gratis yang lebih seru dari drama televisi jam 7 malam. Aku bersandar di pagar balkon, menatapnya dari atas dengan tatapan kasihan seperti melihat seekor semut yang terjepit di sela ubin. Aduh, Mas Bimo, kenapa berteriak-teriak begitu? Malu dilihat tetangga. Loh, katanya direktur terhormat, kok gayanya seperti penagih utang yang sedang marah-marah? Kataku dengan suara yang cukup keras agar didengar semua orang. Bimo mendongak. Matanya merah karena kurang tidur dan amarah yang meluap. Ratna, turun kamu. Buka pintunya sekarang. Kenapa barang-barangku ada di pos satpam? Kamu gila ya? Loh, bukankah kamu sendiri yang bilang jangan mengatur kemana kamu pergi? Jadi aku pikir, kamu juga tidak butuh rumah ini lagi karena sudah punya tempat tinggal baru yang lebih menyenangkan bersama Nona Siska itu. Jawabku sambil melambai ke arah Siska yang ada di dalam mobil. Siska tampak mencoba bersembunyi di balik kursi. Mungkin baru sadar kalau dia sedang jadi tontonan satu komplek elit. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang terang-terangan tertawa sambil memegang ponsel. Sepertinya sedang merekam kejadian ini. Bimo menyadari kalau dia sedang dipermalukan habis-habisan. Dia mencoba memanjat pagar. Tapi salah satu petugas keamanan yang kusewa langsung memegangnya dengan mudah. Lepaskan. Ini rumahku. Aku direktur utama PT Bangun Sejahtera. Teriak Bimo putus asa. Maaf, Mas. Perlu aku ingatkan lagi. Rumah ini atas namaku, Ratna Kusuma. Dan soal jabatan direktur utama itu. Aku menjeda kalimatku, menikmati wajah paniknya yang semakin menjadi. Tadi pagi jam 9, Dewan Komisaris sudah menandatangani surat pemecatan tidak hormat untukmu karena kasus penggelapan dana 2 miliar rupiah. Jadi, secara teknis, sekarang kamu hanya seorang pengangguran yang tidak punya rumah. Bimo terdiam seketika. Tubuhnya lemas seperti balon yang diletuskan. Jeritan histeris mulai keluar dari mulutnya. Sebuah suara yang sangat tinggi dan menyayat hati, persis seperti yang kubayangkan kemarin sore di Lembang. Dia jatuh berlutut di depan gerbang, memegangi kepalanya dengan kedua tangan sambil terus menjerit histeris tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dunianya yang megah telah runtuh dalam semalam, dan istrimu yang, udik, ini adalah orang yang menarik pelatuknya. Aku berbalik masuk ke dalam rumah dengan perasaan puas yang tak terlukiskan. Meninggalkan jeritan histeris Bimo yang masih menggema di jalanan komplek yang cerah. Jeritan Bimo di depan gerbang itu terdengar sangat merdu di telingaku. Lebih merdu daripada musik klasik manapun yang pernah kupasang di rumah ini. Aku masuk kembali ke dalam ruang tengah. Duduk di sofa sambil menyesap teh melati hangat yang baru saja disiapkan Bu Siti. Dari luar, suara teriakan Bimo mulai berubah menjadi raungan putus asa. Diselingi suara Siska yang sepertinya mulai ikut panik karena sadar bahwa mesin ATM berjalannya sedang rusak total. Aku sengaja membiarkan gorden jendela sedikit terbuka agar mereka tahu bahwa aku sedang menikmati ketenangan di dalam sini. Sementara mereka terpanggang matahari Jakarta yang mulai menyengat. Siska akhirnya keluar dari mobil dengan wajah yang tidak lagi tampak cantik. Bedaknya luntur karena keringat dan ekspresinya masam seperti susu basi. Ia mencoba menarik-narik lengan Bimo agar berhenti mempermalukan diri sendiri. Tapi Bimo malah semakin menjadi-jadi. Ia mulai memukul-mukul aspal dengan tangan kosong sampai kulitnya lecet. Tetangga sebelah rumahku, Ibu Menteri yang biasanya sangat menjaga sopan santun, bahkan sampai keluar ke balkon rumahnya sambil membawa teropong. Benar-benar sebuah sirkus gratis yang membuat pagi ini terasa sangat menyegarkan. Mas, sudah Mas. Malu dilihat orang. Ayo kita pergi saja dulu. Suara Siska melengking. Mencoba membujuk Bimo yang sekarang sudah terlihat seperti gelandangan berdasi. Bimo akhirnya berdiri dengan kaki gemetar. Ia menatap ke arah balkon tempat aku berdiri tadi. Tapi aku sudah tidak ada di sana. Ia merogoh saku celananya, mencari ponselnya. Mungkin bermaksud menghubungi teman-teman sejawatnya atau pengacara yang biasa ia gunakan untuk urusan kantor. Ia menjauh dari gerbang,
berjalan menuju pinggir jalan sambil menempelkan ponsel ke telinga dengan wajah penuh harapan. Aku hanya tersenyum di balik kaca jendela, karena aku tahu betul siapa saja yang ada di daftar kontaknya. Orang pertama yang ia hubungi pasti adalah Fandi, wakil direkturnya yang dulu sering dia traktir makan malam mewah di Hotel Bintang 5 pakai kartu kreditku. Aku bisa membayangkan percakapan di sana. Fandi pasti langsung mematikan telepon begitu mendengar suara Bimo, karena 2 jam yang lalu, aku sudah mengirimkan pesan singkat ke seluruh jajaran manajemen perusahaan bahwa siapapun yang membantu Bimo akan dianggap sebagai kaki tangan dalam kasus penggelapan dana. Dalam dunia bisnis, kesetiaan itu harganya murah sekali jika dibandingkan dengan jabatan yang sedang terancam. Bimo tampak berteriak ke ponselnya, lalu menatap layar dengan wajah tidak percaya. Sepertinya panggilannya ditolak. Ia mencoba lagi menelepon Doni, teman main golfnya yang paling setia menemani dia selingkuh selama ini. Namun, Doni juga tidak bodoh. Doni tahu kalau Ratna Kusuma bukan hanya sekadar istri Udik, melainkan pemegang saham utama yang bisa mencabut keanggotaan golf mereka dalam sekejap. Bimo mondar-mandir di trotoar, mencoba menghubungi satu persatu orang yang dia anggap sebagai teman sejati, tapi sepertinya hasilnya nihil. Wajahnya yang tadinya merah padam kini berubah menjadi pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Sial! Kenapa semua orang tidak mengangkat teleponku? Teriaknya frustrasi sambil melempar ponselnya ke tanah sampai layarnya retak. Siska yang berdiri di sampingnya mulai terlihat kehilangan kesabaran. Wanita itu tidak lagi bersikap manja. Ia justru mulai berkacak pinggang dan menatap Bimo dengan tatapan muak. Mas, kamu beneran dipecat? Jadi mobil ini juga mau diambil? Terus apartemenku gimana? Cicilannya kan jatuh tempo besok. Suara Siska terdengar sangat keras sampai-sampai satpam komplek yang berjaga di dekat sana tertawa kecil. Sepertinya cinta sejati Siska hanya bertahan selama saldo rekening Bimo masih ada angka nolnya banyak. Bimo menatap Siska dengan tatapan kosong. Sabar sayang, ini cuma masalah teknis. Ratna pasti cuma gertak sambal. Nanti kalau dia sudah tenang, aku akan bujuk dia lagi. Jawab Bimo mencoba menenangkan diri sendiri, padahal suaranya bergetar hebat seperti mesin cuci rusak. Siska mendengus kasar. Masalah teknis apanya? Kamu lihat tuh, barang-barangmu cuma dikemas pakai plastik sampah. Itu bukan gertak sambal. Mas, itu namanya dibuang. Siska menyambar tas mewahnya dari dalam mobil, lalu melambai ke arah taksi yang kebetulan lewat di depan komplek. Cari aku kalau uangmu sudah balik saja ya. Aku tidak mau ikut-ikutan jadi gembel. Bimo terpaku melihat Siska naik ke dalam taksi dan meluncur pergi tanpa menoleh sedikit pun. Kepergian Siska seolah menjadi hantaman terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa kewarasan Bimo. Ia kembali berlutut di aspal, kali ini bukan karena ingin menjerit, tapi karena kakinya sudah benar-benar tidak sanggup lagi menopang tubuhnya yang berat oleh dosa. Aku memutuskan untuk keluar sebentar. Ingin memberikan kata-kata penutup sebelum tim pengacara dan polisi datang untuk membawanya pergi. Aku berjalan pelan menuju gerbang, meminta petugas keamanan membukanya sedikit. Bimo langsung mendongak, mencoba merangkak mendekat ke arahku. Wajahnya yang kotor karena keringat dan debu jalanan terlihat sangat menyedihkan. Jauh dari sosok direktur utama yang kemarin pagi menyemprotkan parfum mahal dengan gaya angkuh. Ia mencoba meraih ujung dasterku, tapi aku langsung mundur selangkah agar tangannya yang kotor tidak mengotori baju kesayanganku. Ratna, tolong, jangan begini. Aku minta maaf. Aku cuma hilaf. Siska yang merayuku duluan. Rengeknya dengan suara sengau karena menangis. Lucu sekali. Kemarin di Lembang dia bilang aku jangan mengatur hidupnya. Sekarang dia malah memohon-mohon seperti pengemis yang belum makan 3 hari. Aku menatapnya dengan tatapan datar, tanpa benci dan tanpa rasa kasihan. Mas Bimo, hilaf itu kalau kamu tidak sengaja menginjak semut. Kalau kamu menyewa villa mewah selama setahun dan menggelapkan uang 2 miliar, itu namanya rencana jahat yang sangat terorganisir. Jawabku santai sambil melirik jam tangan. Sebentar lagi polisi akan sampai ke sini. Sebaiknya kamu rapikan sedikit bajumu. Tidak enakan kalau masuk kantor polisi dalam keadaan berantakan begitu. Wajah Bimo berubah dari memelas menjadi ketakutan luar biasa. Polisi. Ratna,
Jangan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu. Dulu. Mas. Dulu sekali sebelum kamu memutuskan untuk menamparku dan membawa wanita lain ke tempat tidur kita. Kataku sambil menutup kembali pintu gerbang dengan tenang. Oh, satu lagi. Jangan repot-repot mencari teman-temanmu. Tadi aku sudah beli seluruh tagihan utang Fandi dan Doni kepada perusahaan. Jadi sekarang, mereka lebih takut padaku daripada harus mengasihani kamu. Aku berbalik dan berjalan masuk kembali ke dalam rumah, mengabaikan suara sirene mobil polisi yang mulai terdengar dari kejauhan. Hidup itu memang berputar. Mas Bimo, kemarin kamu merasa di atas awan sampai lupa menginjak bumi. Sekarang saatnya kamu belajar bagaimana rasanya dikubur hidup-hidup oleh kesombonganmu sendiri. Aku duduk kembali di meja makan, meminta Bu Siti menyiapkan nasi uduk hangat. Menonton kehancuran pengkhianat ternyata benar-benar membuat selera makanku meningkat berkali-kali lipat. Suara sirine mobil polisi itu terdengar seperti musik pengiring kemenangan yang sangat pas untuk menutup drama pagi ini. Aku duduk di ruang tamu, memperhatikan dari balik jendela besar bagaimana dua orang petugas berseragam keluar dari mobil dan menghampiri Bimo yang masih terduduk lemas di aspal. Wajah Bimo yang tadinya memelas, kini berubah menjadi pucat pasi, persis seperti kertas yang baru saja disiram air. Ia mencoba berdiri, tapi tangannya gemetar hebat saat salah satu polisi membacakan hak-haknya dan menunjukkan surat perintah penangkapan atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Ini salah paham, Pak. Istri saya cuma sedang marah. Teriak Bimo putus asa saat petugas mulai memasangkan borgol besi di pergelangan tangannya. Suara klik dari borgol itu terdengar begitu tajam, seolah memutus seluruh urat nadi kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Petugas tidak peduli. Mereka justru menyeretnya masuk ke dalam mobil patroli sementara tetangga-tetangga kami memberikan tepuk tangan kecil dari kejauhan. Benar-benar sebuah akhir yang sangat layak untuk seseorang yang merasa dunia hanya berputar di sekitar telunjuknya saja. Setelah mobil polisi itu menjauh, aku tidak lantas bersantai. Aku segera memanggil Pak Dharma untuk datang ke rumah bersama tim penilai aset. Aku ingin hari ini juga, setiap inci barang yang pernah disentuh atau dibeli oleh Bimo menggunakan uang perusahaan segera didata dan ditarik kembali. Aku berjalan menuju garasi, melihat deretan mobil mewah yang berjajar rapi. Ada satu mobil sport merah yang dulu sangat diinginkan Bimo sebagai lambang kesuksesannya. Aku tersenyum tipis sambil menyerahkan kunci mobil itu kepada tim penilai. Mobil ini, jam tangan di dalam laci kerjanya, sampai koleksi tongkat golf yang dia beli bulan lalu, semuanya sita. Perintahku tegas. Pak Dharma mencatat semuanya dengan cekatan. Kami mulai bergerak ke arah apartemen rahasia yang selama ini dia gunakan untuk menyembunyikan Siska. Aku sudah memegang kunci cadangannya yang kudapatkan dari brankas kantor. Saat kami sampai di sana, apartemen itu tampak berantakan. Sepertinya Siska sudah lebih dulu mengemasi barang-barang berharganya dan kabur lewat pintu belakang setelah kejadian di rumah tadi. Aku melihat sekeliling ruangan apartemen mewah itu. Sofa dari kulit asli, televisi berukuran raksasa, hingga botol-botol minuman mahal yang harganya bisa untuk memberi makan satu kampung selama sebulan. Semuanya dibeli dengan uang yang seharusnya masuk ke rekening kesejahteraan karyawan perusahaan. Pak Dharma, apartemen ini segera pasang papan pengumuman disita. Jangan biarkan siapapun masuk, termasuk wanita itu kalau dia berani kembali untuk mengambil sisa barangnya. Kataku sambil menginjak selembar foto Bimo dan Siska yang tertinggal di lantai. Sambil tim Pak Dharma bekerja, aku duduk di balkon apartemen itu dan membuka laptop. Aku mulai mengalihkan seluruh kontrak kerjasama yang dulu ditandatangani Bimo ke bawah pengawasan langsung asisten pribadiku yang baru. Aku juga mengirimkan email massal ke seluruh klien besar, memberitahukan bahwa Bimo Nugroho sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan kami. Lucunya, beberapa klien yang dulu sangat memuji-muji Bimo, langsung mengirimkan pesan simpati kepadaku, menawarkan bantuan hukum atau sekadar mengajak makan siang untuk menghibur. Dunia bisnis memang sekejam itu. Mereka hanya peduli pada siapa yang memegang kendali modal, bukan pada siapa yang paling jago bersandiwara. Malam harinya, aku mendapat kabar dari Pak Dharma bahwa Bimo sedang meringkuk di sel tahanan sementara. Katanya, Bimo tidak berhenti menangis dan meminta untuk bertemu denganku.
Dia bahkan menolak makan nasi jatah penjara karena merasa bau dan tidak layak untuk lidah direkturnya. Aku tertawa mendengarnya. Dia pikir penjara itu hotel berbintang yang bisa dipesan lewat aplikasi. Aku memutuskan untuk tidak menemuinya. Biarkan saja dia menikmati dinginnya lantai semen dan aroma tidak sedap dari sel tahanan itu, agar dia bisa merenungi betapa hangat dan nyamannya rumah yang dulu dia hianati. Aku menutup hari dengan berendam di air hangat di rumahku yang sekarang sudah terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi aroma parfum asing yang menempel di sofa, tidak ada lagi suara bentakan yang memecah keheningan malam, dan tidak ada lagi kecemasan akan kebohongan-kebohongan baru. Aku menyalakan televisi, melihat berita singkat di kanal ekonomi tentang kejatuhan Direktur Utama PT Bangun Sejahtera akibat skandal korupsi internal. Wajah Bimo terpampang jelas di sana dengan mata tertutup sensor hitam. Tapi semua orang tahu itu dia. Selamat menikmati malam pertamamu di tempat baru, Mas Bimo. Bisikku sambil mematikan lampu kamar. Besok masih banyak aset yang harus kulikuidasi, termasuk kenangan-kenangan sampah yang masih tersisa di sudut hati ini. Aku akan memastikan, saat dia keluar dari penjara nanti, jangankan uang, harga dirinya pun sudah tidak akan tersisa barang seujung kuku. Pagi itu pengadilan mendadak ramai seperti pasar kaget karena berita penangkapan Bimo sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Aku datang mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang simpel tapi elegan, lengkap dengan kacamata hitam untuk menutupi mataku yang sebenarnya sudah sangat segar karena tidur nyenyak. Pak Dharma berjalan di sampingku sambil membawa tas koper berisi tumpukan dokumen yang akan menjadi paku bumi bagi nasib Bimo. Di lobi pengadilan, aku melihat beberapa mantan rekan kerja Bimo yang dulu sering menjilatnya. Sekarang mereka buang muka seolah-olah tidak pernah mengenal laki-laki itu. Bimo keluar dari mobil tahanan dengan tangan di borgol dan mengenakan rompi oranye yang warnanya sangat kontras dengan kulitnya yang sekarang terlihat kusam. Rambutnya yang dulu selalu klimis disisir rapi, kini berantakan seperti sarang burung yang habis terkena badai. Saat matanya bertemu denganku, dia mencoba berteriak memanggil namaku, tapi petugas langsung mendorongnya masuk ke ruang sidang. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan Direktur Utama di wajahnya. Yang tertinggal hanyalah raut ketakutan seorang pengecut yang baru sadar kalau pelindungnya sudah hilang. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan yang panjangnya melebihi daftar belanja bulanan ibu-ibu sosialita. Jaksa memaparkan satu persatu aliran dana yang diselewengkan Bimo, mulai dari biaya sewa apartemen mewah untuk selingkuhannya, hingga pembelian tas-tas mahal yang nominalnya bikin geleng-geleng kepala. Bimo hanya bisa menunduk. Sesekali menyeka air mata dengan punggung tangannya yang masih diborgol. Lucunya, setiap kali jaksa menyebutkan angka miliaran rupiah, Bimo terlihat seperti orang yang mau pingsan, seolah-olah dia baru sadar betapa rakusnya dia selama ini. Kejutan terbesar muncul saat jaksa memanggil saksi kunci kedua setelah aku. Pintu ruang sidang terbuka, dan muncullah Siska dengan wajah yang tampak sangat tertekan. Dia tidak lagi memakai baju minim seperti di Lembang. Kali ini dia memakai kemeja putih polos dan celana panjang hitam, persis seperti anak sekolah yang mau ikut ujian susulan. Ternyata, tim Pak Dharma berhasil melacak persembunyian Siska di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Dia ditangkap polisi karena terbukti menerima dan menikmati harta hasil kejahatan Bimo, atau istilah hukumnya adalah penadah. Saya tidak tahu kalau uang itu hasil korupsi, Pak Hakim. Mas Bimo bilangnya itu uang bonus dari perusahaannya. Jerit Siska sambil terisak di kursi saksi. Mendengar itu, Bimo langsung mendongak dan menatap Siska dengan tatapan tidak percaya. Sepertinya Bimo baru sadar kalau wanita yang dia bela mati-matian sampai berani menampar istri sahnya, sekarang justru menjadi orang pertama yang melemparkannya ke bawah bus demi menyelamatkan diri sendiri. Siska terus bicara tanpa henti, membeberkan semua janji manis Bimo, termasuk rencana Bimo untuk menceraikanku setelah berhasil menguasai sebagian besar saham perusahaan. Setiap kata yang keluar dari mulut Siska seperti siraman air keras di wajah Bimo. Bimo mulai berteriak histeris di kursi terdakwa, memaki-maki Siska sebagai wanita tidak tahu malu. Ruang sidang menjadi kacau sejenak karena adu mulut antara dua mantan kekasih gelap itu. Hakim harus mengetuk palu berkali-kali sampai suaranya menggema untuk menenangkan suasana. Aku yang duduk di kursi penonton hanya bisa tersenyum simpul sambil mengelus pipiku yang dulu pernah ditampar Bimo,
Rasanya peri itu sudah sembuh total digantikan rasa puas yang luar biasa. Setelah mendengarkan kesaksian yang saling menjatuhkan itu, hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga minggu depan. Bimo diseret kembali ke sel tahanan, sementara Siska dibawa ke ruangan berbeda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka penadah. Saat Bimo lewat di depanku, dia sempat berlutut sambil menangis meraung-raung, memohon agar aku mencabut tuntutan. "Ratna, tolong, aku masih suamimu. Kasihanilah aku," rintihnya dengan suara serak. Aku hanya menatapnya dingin, lalu berdiri dan berjalan keluar tanpa mengucapkan satu patah kata pun, meninggalkan suaranya yang semakin mengecil di telan kebisingan lobi pengadilan. Sambil berjalan menuju parkiran, aku merasa beban di pundakku sudah benar-benar hilang. Pak Dharma memberitahu bahwa aset-aset yang disita sudah mulai diproses untuk dikembalikan ke kas perusahaan. Kami juga sudah menyiapkan gugatan cerai yang akan diproses bersamaan dengan kasus pidananya, agar Bimo tidak punya celah sedikit pun untuk meminta harta gonogini. Malam itu, aku merayakannya dengan makan malam mewah bersama Bu Siti dan suaminya di ruang makan rumah kami yang sekarang sudah terasa sangat luas dan lega. Kami tertawa bersama membahas betapa konyolnya wajah Bimo dan Siska yang saling serang di ruang sidang tadi. "Hidup itu sederhana, Mas Bimo. Kamu yang membuatnya rumit dengan mencoba bermain api di gudang bensin," bisikku sambil menutup hari dengan perasaan damai. Minggu depan akan ada sidang putusan, dan aku sudah tidak sabar untuk mendengar berapa lama Bimo akan menghabiskan waktu di balik jeruji besi, merenungi tamparan yang dia berikan padaku yang ternyata berujung pada kehancuran total hidupnya sendiri. Hari sidang putusan itu tiba dengan langit Jakarta yang mendung, seolah ikut berduka untuk nasib malang yang diciptakan Bimo sendiri. Aku datang lebih awal, duduk di barisan depan dengan tenang, memperhatikan setiap sudut ruang sidang yang akan menjadi saksi bisu berakhirnya riwayat kesombongan seorang Bimo Nugroho. Tidak ada lagi kacamata hitam. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana wajah laki-laki itu saat palu hakim menghantam meja dan mengunci masa depannya di balik terali besi. Bimo dibawa masuk dengan langkah yang diseret. Tubuhnya tampak lebih kurus dan kulitnya pucat karena jarang terkena sinar matahari penjara. Tidak ada lagi tatapan tajam atau teriakan sombong seperti di Lembang dulu. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang menatap lantai marmer ruang sidang. Siska juga hadir, duduk di kursi terdakwa yang berbeda. Wajahnya sembab dan rambut pirang jagungnya yang dulu dia banggakan sekarang tampak kusam dan tidak terurus. Mereka berdua duduk berjauhan, bahkan tidak saling melirik sedikit pun. Seolah-olah cinta membara yang mereka pamerkan di pinggir kolam renang itu hanyalah mimpi buruk yang ingin mereka lupakan. Hakim mulai membacakan putusan yang tebalnya seperti kamus bahasa. Setiap poin kesalahan Bimo dibacakan dengan suara yang tegas dan berwibawa. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana perusahaan yang sistematis, hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang buktinya sudah sangat jelas dari hasil visum pipiku. Bimo tampak gemetar hebat saat hakim menyebutkan angka kerugian perusahaan yang harus dia ganti, yang jumlahnya mustahil bisa dia bayar bahkan jika dia bekerja seumur hidup sebagai kuli bangunan sekalipun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bimo Nugroho dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Suara hakim mengetuk palu. Tok, tok, tok. Suara itu seperti ledakan meriam di telinga Bimo. Dia langsung ambruk dari kursinya. Jatuh berlutut sambil menjerit histeris sampai suaranya pecah. Raungannya memenuhi ruang sidang. Sebuah suara penuh keputusasaan yang membuat beberapa orang di ruangan itu merasa ngeri. Siska sendiri divonis 2 tahun penjara karena terbukti menikmati hasil kejahatan. Dan dia langsung pingsan di tempat saat mendengar putusan itu. Aku berdiri perlahan, merapikan blazerku tanpa sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di hati. Saat petugas mulai menyeret Bimo yang masih menjerit-jerit itu keluar, aku sengaja berjalan mendekat ke arah jalur lewatnya. Bimo mendongak. Matanya yang basah menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menjijikan. "Ratna, jangan biarkan aku membusuk di sana. Tolong aku." Rintihnya sambil mencoba menggapai kakiku. Aku hanya membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinganya agar hanya dia yang bisa mendengar. "Ingat kata-katamu di Lembang, Mas? Kamu bilang jangan atur hidupmu. Sekarang, aku tidak mengaturnya. Aku hanya membiarkan keadilan yang mengaturnya untukmu."
Selamat menikmati 8 tahun tanpa AC dan parfum mahal ya. Aku memberikan senyuman manis terakhir sebelum berbalik pergi, meninggalkan suaranya yang terus memanggil namaku di tengah kerumunan wartawan yang mulai mengepungnya. Keluar dari gedung pengadilan, aku merasa seperti baru saja menyelesaikan maraton yang sangat panjang. Pak Dharma menghampiriku dengan senyum lebar sambil membawa surat resmi perceraian yang juga sudah dikabulkan oleh hakim agama di hari yang sama. Selamat, Ibu Ratna. Sekarang Ibu benar-benar bebas secara hukum dan administrasi, katanya sambil menjabat tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara Jakarta yang meskipun berpolusi, terasa sangat segar dan penuh kemenangan hari ini. Malam itu, aku tidak merayakannya dengan pesta mewah atau hura-hura. Aku hanya duduk di teras belakang rumah, ditemani secangkir coklat panas dan kesunyian yang menenangkan. Semua barang Bimo sudah bersih dari rumah ini. Tidak ada satupun jejaknya yang tersisa kecuali bekas pecahan foto di dinding yang sudah aku tambal dengan lukisan pemandangan yang indah. Besok pagi, aku sudah memesan tiket pesawat ke luar negeri untuk meninjau cabang baru perusahaan tekstilku sekaligus mengambil waktu istirahat yang sangat layak. Bimo mungkin sedang kedinginan di sel penjara malam ini. Tapi aku sedang merencanakan masa depan yang jauh lebih cerah tanpa ada pengkhianat di sampingku. Terima kasih sudah memberiku alasan untuk menjadi lebih kuat, Mas Bimo. Bisikku pada langit malam. Hidupku baru saja dimulai kembali, dan kali ini, aku akan memastikannya berjalan dengan aturan yang aku buat sendiri, tanpa perlu bersembunyi di balik daster atau kepolosan yang palsu. Pagi pertama tanpa bayang-bayang Bimo terasa seperti menghirup oksigen murni setelah bertahun-tahun terjebak dalam polusi. Aku sudah berada di dalam kabin pesawat kelas bisnis menuju Singapura untuk urusan ekspansi pabrik tekstil baruku. Sambil menyesap kopi hangat di kursi yang nyaman, aku membuka tablet dan melihat laporan dari tim hukum di Jakarta. Semua aset yang dulu dikuasai Bimo secara ilegal sudah resmi kembali ke kantong perusahaan. Ternyata, menceraikan parasit itu bukan cuma menyelamatkan mental, tapi juga menyelamatkan saldo rekening perusahaan yang selama ini bocor halus karena kelakuannya. Sementara aku sedang menikmati pemandangan awan dari ketinggian belasan ribu kaki, aku yakin Bimo sedang menikmati pemandangan jeruji besi yang dingin. Laporan dari informan Pak Dharma di dalam penjara menyebutkan bahwa hari-hari pertama Bimo di sana sama sekali tidak indah. Dia yang biasa tidur di atas kasur dengan jumlah benang ribuan, sekarang harus berbagi alas tidur tipis dengan 5 orang narapidana lainnya yang aromanya tidak kalah tajam dari sampah pasar induk. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan sarapan ke tempat tidur. Yang ada cuma antrian panjang untuk mendapatkan jatah nasi cadung yang rasanya mungkin mirip kardus basah. Bimo dikabarkan sering menangis setiap malam, memanggil namaku sambil memukuli tembok sel sampai tangannya memar. Teman-teman satu selnya yang merupakan narapidana kasus pencurian dan perkelahian tentu saja tidak punya waktu untuk mendengarkan drama melankolis seorang mantan direktur yang manja. Katanya, Bimo sempat mencoba memerintah salah satu narapidana untuk memijat kakinya, dan hasilnya dia malah berakhir di sudut ruangan dengan mata lebam karena hampir dikeroyok satu sel. Di penjara, jabatan direktur utama itu tidak lebih berharga daripada sepotong sabun mandi. Dan Bimo baru sadar kalau dia sekarang berada di dasar rantai makanan. Lucunya lagi, Siska yang berada di lembaga pemasyarakatan wanita dikabarkan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Tanpa riasan tebal dan perawatan wajah jutaan rupiah, wajahnya mulai terlihat kusam dan dipenuhi jerawat akibat stres. Dia harus belajar mencuci pakaiannya sendiri dan menyikat toilet setiap pagi sebagai bagian dari program pembinaan. Tidak ada lagi tas mewah yang bisa dia pamerkan. Yang ada cuma seragam daster penjara yang kasar. Siska dikabarkan sempat mengirim surat melalui pengacaranya untuk meminta bantuanku agar masa hukumannya dikurangi. Sebuah permintaan yang tentu saja langsung aku jadikan bungkus gorengan karena tidak masuk akal. Sesampainya di Singapura, aku langsung disambut oleh mitra bisnisku dengan penuh hormat. Mereka tidak melihatku sebagai istri Bimo, tapi sebagai Ratna Kusuma, pemilik tunggal Kusuma Tekstil yang punya pengaruh besar di pasar Asia Tenggara. Aku menandatangani kontrak kerjasama senilai jutaan dolar dengan senyuman yang sangat tenang. Di tengah jamuan makan malam mewah yang menghadap ke Marina Bay, aku sempat teringat tamparan Bimo di Lembang. Tamparan itu memang menyakitkan fisikku saat itu,
Tapi tamparan itulah yang sebenarnya membangunkanku dari tidur panjang sebagai istri yang terlalu baik. Aku mengirimkan selembar kartu pos dari Singapura ke alamat penjara tempat Bimo berada. Di kartu pos itu hanya ada gambar gedung-gedung tinggi yang megah dan tulisan singkat di belakangnya. Udara di luar sini sangat segar, Mas. Selamat menjalani 7 tahun 9 bulan sisanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena dendamku masih punya banyak kejutan. Aku membayangkan wajahnya yang hancur saat membaca kartu pos itu di tengah aroma pengap sel penjara, dan perasaan itu jauh lebih nikmat daripada hidangan mewah apapun yang ada di depanku saat ini. Malam itu aku berdiri di balkon hotel, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip indah. Aku merasa sangat hidup, sangat berdaya, dan sangat merdeka. Bimo pikir dia bisa menghancurkanku dengan satu tamparan dan perselingkuhan murahan. Padahal dia cuma sedang menggali lubang kubur untuk dirinya sendiri. Sekarang, saat aku sedang menapaki tangga kesuksesan yang baru, dia sedang mendekam di kegelapan, meratapi kebodohannya yang tak terhingga. Aku menutup hari dengan tawa kecil, menyadari bahwa kemenangan terbaik adalah ketika kita hidup jauh lebih bahagia daripada orang yang pernah mencoba menjatuhkan kita. Kembali ke Jakarta setelah 2 bulan di luar negeri terasa seperti pulang sebagai seorang ratu yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Namaku sekarang sering muncul di majalah bisnis sebagai sosok wanita paling berpengaruh tahun ini, bukan lagi sebagai istri direktur utama yang hanya jadi hiasan di acara pesta kantor. Perusahaan tekstilku melesat jauh, dan gedung kantor yang dulu sempat menjadi saksi bisu kesombongan Bimo, kini sepenuhnya sudah berganti papan nama dengan logo besar keluargaku. Aku melangkah masuk ke lobi kantor dengan setelan merah menyala, disambut bungkukan hormat dari para karyawan yang sekarang tahu betul siapa pemegang kunci brankas mereka yang sebenarnya. Di tengah kesibukan mengelola bisnis, Pak Dharma datang ke kantorku membawa kabar yang sangat menggelikan tentang kondisi Bimo di balik jeruji besi. Rupanya, Bimo yang putus asa mencoba melakukan cara terakhir yang sangat licik untuk bisa keluar lebih cepat atau setidaknya mendapatkan fasilitas mewah di dalam penjara. Dia mencoba memeras salah satu mantan rekan bisnisnya yang dulu pernah dia bantu melakukan manipulasi pajak kecil-kecilan. Bimo mengancam akan membongkar rahasia itu ke jaksa jika orang tersebut tidak mengirimkan uang dalam jumlah besar ke rekening gelap milik kerabat jauhnya untuk menyuap oknum petugas penjara. Tapi sepertinya nasib Mas Bimo memang sudah di ujung tanduk. Ibu, kata Pak Dharma sambil menahan tawa saat menyerahkan laporan tambahan. Rekan bisnisnya itu tidak takut, malah balik melaporkan Bimo atas tuduhan pemerasan dan percobaan penyuapan. Sekarang, masa hukuman Bimo justru ditambah 2 tahun lagi karena tindakan bodohnya itu. Aku tertawa renyah sambil menyandarkan punggung di kursi kebesaran ini. Jadi, total Bimo harus mendekam di sana selama 10 tahun lebih. 10 tahun hidup di ruangan sempit dengan aroma pesing, tanpa pernah bisa merasakan lagi empuknya jok mobil mewah atau wanginya parfum mahal. Itu adalah waktu yang cukup lama bagi seseorang untuk benar-benar lupa bagaimana rasanya menjadi manusia terhormat. Bimo yang dulu sangat menjaga penampilan, sekarang dikabarkan mulai mengalami rontok rambut karena stres berat dan kurang gizi. Wajahnya kempot seperti buah mangga yang kelamaan dijemur matahari. Lucunya lagi, ada drama baru yang melibatkan Siska di penjara wanita. Kabarnya, Siska sempat terlibat perkelahian dengan narapidana lain hanya karena masalah sepele soal antrean mandi. Akibatnya, Siska harus mendekam di sel isolasi yang lebih gelap dan sempit selama 2 minggu. Dia yang dulu selalu ingin menjadi pusat perhatian, sekarang benar-benar diperhatikan oleh petugas keamanan sebagai narapidana bermasalah. Tidak ada lagi Mas Bimo yang akan membela atau memberinya barang-barang mewah. Yang ada cuma rasa sepi dan penyesalan yang terlambat. Siska baru sadar bahwa menjadi selingkuhan orang kaya itu ada masanya. Tapi menjadi narapidana itu ada bekasnya seumur hidup. Aku memutuskan untuk melakukan satu hal yang sangat iseng namun memuaskan. Aku mengirimkan paket ke penjara untuk Bimo. Tapi isinya bukan makanan atau uang. Aku mengirimkan majalah bisnis terbaru yang sampul depannya adalah fotoku sedang tersenyum lebar dengan latar belakang pabrik baruku di luar negeri. Di dalamnya, aku menyelipkan selembar nota tagihan utang pribadinya yang dulu sempat aku lunasi, yang sekarang secara hukum sudah beralih menjadi utang kepada perusahaanku dengan bunga yang terus berjalan. Aku ingin dia tahu bahwa setiap detik dia bernapas di dalam penjara,
Utangnya padaku semakin bertumpuk, dan dia tidak akan pernah bisa melunasinya sampai akhir hayatnya. Bu Siti, tolong siapkan makan malam yang istimewa di rumah nanti, kataku lewat telepon kepada asisten rumah tanggaku yang setia. Aku ingin merayakan bertambahnya masa hukuman, mantan majikan, ibu itu dengan menu sate kambing dan gulai yang paling enak di Jakarta. Malam itu, aku duduk di ruang makan rumahku yang megah, menikmati hidangan lezat sambil menonton berita televisi. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi rasa takut akan tamparan, dan tidak ada lagi kecemasan. Aku melihat ke arah cermin besar di ruang makan, melihat bayangan seorang wanita yang mandiri, kuat, dan sangat bahagia. Bimo mungkin mengira tamparannya dulu bisa meruntuhkan harga diriku. Padahal tamparan itu justru menjadi pemicu ledakan kesuksesanku yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan. Hidup memang penuh kejutan. Dan kejutan terbaik adalah melihat pengkhianat membusuk di tempat yang paling hina sementara kita terbang setinggi langit. Tahun-tahun berlalu seperti embun pagi yang menguap terkena sinar matahari, meninggalkan aku dalam kondisi yang jauh lebih tenang dan jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Nama Bimo Nugroho sudah benar-benar terhapus dari dokumen pribadiku, dari kartu keluargaku, dan yang terpenting, dari setiap sudut ingatanku yang paling dalam. Rumah mewah yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatannya sudah lama aku jual, dan uang hasil penjualannya aku donasikan seluruhnya untuk membangun panti asuhan dan sekolah bagi anak-anak kurang mampu. Aku tidak mau menyimpan sepeser pun uang yang punya kaitan dengan kenangan pahit itu. Bagiku, rumah itu adalah sisa sampah yang harus dibuang jauh-jauh agar tidak menimbulkan bau busuk di masa depanku. Kini aku tinggal di sebuah gria tawang di pusat kota yang pemandangannya langsung menghadap ke Cakrawala Jakarta yang megah. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan damai, menikmati secangkir teh hijau sambil melihat kesibukan orang-orang di bawah sana yang sedang berjuang demi hidup. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi istri udik yang polos. Aku adalah Ratna Kusuma, wanita yang memimpin ribuan karyawan dan memiliki jaringan bisnis yang dihormati hingga ke mancanegara. Pipiku yang dulu pernah memar karena tamparan Bimo, kini selalu tampak segar dan bercahaya karena kebahagiaan yang tulus, bukan karena polesan bedak mahal yang menutupi luka batin. Kabar terakhir tentang Bimo benar-benar menyedihkan, tapi jujur saja, tidak membuatku merasa kasihan sedikit pun. Setelah masa hukumannya ditambah berkali-kali karena tingkah konyolnya di dalam sel, Bimo dikabarkan mengalami gangguan kesehatan mental yang cukup parah. Dia sering bicara sendiri, mengaku-ngaku masih menjadi direktur utama dan memerintah tembok penjara seolah-olah tembok itu adalah anak buahnya. Tidak ada satupun teman-temannya yang dulu setia menjilatnya datang berkunjung. Bahkan keluarganya sendiri pun sudah malu dan menganggapnya tidak pernah ada. Bimo telah menjadi sejarah kelam yang dikubur hidup-hidup oleh kesombongannya sendiri. Sebuah nama yang hanya diingat sebagai contoh nyata tentang kehancuran akibat pengkhianatan. Siska sendiri sudah keluar dari penjara setahun yang lalu karena mendapatkan remisi. Tapi hidupnya jauh dari kata glamor. Tanpa koneksi, tanpa modal, dan dengan status mantan narapidana, dia tidak bisa lagi kembali ke dunia hiburan atau mencari mangsa lelaki kaya. Informanku bilang, Siska sekarang bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah kedai nasi pinggir jalan di daerah terpencil. Wajahnya yang dulu dia banggakan sekarang sudah keriput karena kelelahan dan tekanan hidup. Itulah hukuman yang paling pantas untuknya. Hidup dalam kemiskinan dan ketidakjelasan, meratapi masa kejayaannya yang dia curi dari kebahagiaan orang lain. Sore itu, aku sedang duduk di ruang kerjaku yang luas, memeriksa laporan tahunan perusahaan yang keuntungannya naik berkali-kali lipat. Pak Dharma masuk membawa sebuah amplop kecil yang dikirimkan dari lembaga pemasyarakatan. Isinya adalah surat dari Bimo. Tulisan tangannya berantakan dan kertasnya tampak kotor. Dia memohon dengan sangat memelas agar aku sudi menjenguknya sekali saja sebelum dia benar-benar hilang ingatan. Dia bilang dia merindukan masakan rumahan dan rindu pada istri udiknya, yang dulu sangat baik padanya. Aku hanya menatap surat itu selama 3 detik sebelum memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas di samping mejaku. Pak Dharma, tidak perlu ada lagi laporan atau surat apapun tentang dia, kataku sambil tersenyum tenang. Bagi saya, Bimo Nugroho sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Yang ada sekarang hanyalah Ratna Kusuma yang sedang menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Pak Dharma mengangguk paham dan pamit keluar ruangan.
Aku berdiri dari kursi kebesaran ini, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan lampu-lampu Jakarta yang mulai menyala cantik. Aku mengelus pipi kiriku pelan, mengenang betapa kerasnya tamparan Bimo sore itu di Lembang. Sebuah tamparan yang tanpa sengaja telah mengubah nasibku menjadi luar biasa. Tanpa tamparan itu, mungkin aku masih menjadi istri yang tertidur dalam kebohongan. Tanpa tamparan itu, aku tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang aku miliki untuk menghancurkan pengkhianat dan membangun kerajaanku sendiri. Aku mengambil ponselku, melihat jadwal keberangkatanku besok untuk liburan ke Eropa bersama Bu Siti dan suaminya sebagai hadiah atas kesetiaan mereka selama ini. Aku ingin mereka juga merasakan bagaimana nikmatnya hidup tanpa beban, menikmati hasil dari kejujuran dan ketulusan. Hidup ini memang tentang pilihan. Dan aku bersyukur telah memilih untuk berhenti bersabar pada orang yang salah. Aku menutup hari dengan menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya, Mas Bimo. Tamparanmu dulu adalah hadiah terbaik yang pernah kau berikan. Bisikku pada angin malam yang berembus pelan. Aku mematikan lampu ruangan, melangkah keluar dengan kepala tegak dan hati yang penuh dengan kedamaian. Cerita tentang Bimo dan Siska sudah berakhir di tempat sampah sejarah, dan ceritaku yang sebenarnya baru saja dimulai dengan halaman-halaman yang penuh dengan kesuksesan dan tawa kemenangan yang abadi. Aku benar-benar merdeka, dan kemenangan ini rasanya jauh lebih manis daripada kata-kata manapun yang pernah ada.